Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warkop Slow Marslat. Di kesempatan menelusuri berbagai perusahaan ikan cold storage maupun pabrik es yang ada di Gorontalo dalam rangka menapak tilas perjalanan seorang pelaku industri perikanan yang cukup terkemuka yang ada di Gorontalo, dan ini adalah merupakan perusahaan ikan dan pabrik es cold storage Miyagi yang berlokasi di kota Gorontalo. Ya, sahabat Warkop, dan inilah visualisasi cold storage yang ada di Bonebolango, Kabupaten Bonebolango. Yang kelihatan saat sekarang mungkin lagi tidak beroperasi. Cold storage ini dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Bonebolango dan terletak di Pelabuhan Perikanan Inengo, tidak jauh dari Pelabuhan Perikanan Inengo, masih dalam satu kawasan. Ya, sahabat Warkop, dan ini adalah cold storage yang berada di kawasan sentra produksi ikan terbesar di Provinsi Gorontalo, yakni tempat pelelangan ikan atau yang dikenal dengan TPI Tenda Kota Gorontalo. Sampingnya adalah sebuah pabrik es. Pabrik es yang bergabung juga dengan cold storage yang masih di satu kawasan, kawasan tempat pelelangan ikan Kota Gorontalo. Inilah cold storage dan pabrik es. Karena mekanismenya dilakukan oleh Bapak IGD. Dingin dalam kegiatan proses dan marketing di dunia perikanan di Provinsi Gorontalo, yakni Bapak IGD Maha Gudanama. Seorang pelaku industri perikanan yang sudah cukup lama berkecimpung di bidangnya, asal dari Pulau Bali dan sudah 20 tahun di Provinsi Gorontalo. Beliau sangat mencintai Gorontalo. Beliau betah dan melakukan kegiatan usahanya di provinsi ini.
Ya, dan ini adalah suatu perumahan elit Gria Indah Lestari yang merupakan bagian dari unit pengelolaan yang dikelola langsung oleh Bapak IGD. Jadi Pak IGD selain mengelola berbagai usaha perikanan, bil khusus cold storage dan pabrik es, beliau juga mendapat kesempatan dan kepercayaan besar untuk mengelola sebuah perumahan elit yang ada di kawasan dekat kota Gorontalo. Inilah kawasan hunian perumahan Gria Indah Lestari yang sangat representatif, yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang sekali lagi dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Bapak IGD. Ini luar biasa, seorang entrepreneur sejati. Jadi sahabat Abah Warkop, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak IGD Mahagudana Gunada. Apa? Gunada. Gunada. Nah, beliau adalah seorang pelaku industri perikanan di Gorontalo yang cukup banyak pengalaman. Yang kalau tadi Anda bisa lihat dalam visualisasi berbagai pabrik es maupun cold storage, itu adalah salah satu hasil buat tangan beliau dalam memanage usaha-usaha tersebut. Selamat sore, assalamualaikum Pak Gede. Assalamualaikum, selamat sore Adinda. Abah Warkop. Abah Warkop. Ya. Saya ingin mendapatkan informasi atau sekedar bahan masukan dari Pak Gede. Pengalaman Bapak di bidang marketing, processing, dan apalah istilahnya di bidang perikanan. Mungkin ada sejarah singkat dimulai dari bagaimana Bapak pernah mengelola usaha Miyagi. Miyagi. Perusahaan ikan Miyagi. Kami persilakan Pak. Oke, terima kasih. Abah Warkop. Abah Warkop. Iya. Terima kasih atas kesempatan saya dikasih. Jadi saya mulai ke Gorontalo itu tahun 2002. 2002. Tahun 2002. Iya. Nah, waktu itu kebetulan dulu namanya Miyagi. Iya. Itu ada masalah, kebetulan saya yang handle. Iya. Akhirnya tadinya saya sudah mau balik ke Makassar lagi. Iya. Tapi pemenangnya ini kebetulan saya punya kawan Pak Iya. Ketut Ketiasa. Iya. Akhirnya ini pabrik artinya dari nol. Artinya seperti sepeda motor, tidak ada minyak, tidak ada bensin. Iya. Nah, tidak ada minyak, tidak ada rodanya. Iya. Jadi saya bagaimana caranya untuk bisa kasih jalan ini pabrik. Iya. Nah, dulu namanya Miyagi. Setelah ambil alih, jadi saya robah jadi CP Minam Sumber Makmur. Itu memang dari nol, dari nol. Nah, akhirnya karena kita dipercaya dengan bayar-bayar di Jakarta, akhirnya alhamdulillah bisa jalan. Iya. Lama kelamaan saya ngomong sama owner namanya Pak Ketut, saya semua bikinkan pabrik es. Iya. Akhirnya Pak Ketut tinggal tanda tangan, alhamdulillah pabrik es sudah jalan. Nah, jadi awalnya hanya cold storage. Tadinya awalnya cuma cold storage. Iya. Cold storage. Akhirnya sudah selama 5 tahun sudah lunas. Iya. Terus saya carikan mobil lagi, dapat mobil lagi 1. Yeah. Terus dengan mobil pickup lagi 2. Alhamdulillah. Yeah. Nah, setelah sudah jalan bagus normal, karena saya kerja ikhlas sama beliau, akhirnya saya minta kompensasi keikhlasan saya. Pak Ketut, bagaimana saya kerja ikhlas, bagaimana sekarang kompensasi saya, apa saya bisa dapat bagian. Akhirnya beliau bilang, Pak Gede, ini saya masih banyak utang. Oke, akhirnya di tahun 2016 saya langsung resign. Oh, resign. Itu berapa tahun itu?
Pak Gede menangani manajemennya? 2002 sampai dengan 2016. 2000 cukup lama Pak ya? Ini karena sudah ada pabrik es, terus ke taman fasilitas mobil apa. Akhirnya saya mau minta kebijakan beliau untuk rewardnya saya. Ternyata beliau tidak bisa penuh. Akhirnya di situ Bapak resign. Akhirnya saya kebetulan dapat kepercayaan lagi dari Bone Bolango, dapat posturit lagi di situ untuk mengelola kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi sebentar Pak, artinya di Miyagi itu selama 14 tahun dari hanya cold storage Bapak bisa menghadirkan ada pabrik es dan kendaraan operasional. Itu luar biasa. Dengan catatan modalnya bagaimana itu? Itu manajemen Bapak bagaimana itu sampai bisa? Artinya modal saling kepercayaan. Kepercayaan gitu. Artinya saya dikasih kelola penuh, tapi rewardnya saya tidak dapat. Dari sesudah situ Bapak ke Bone Bolango. Dapat kepercayaan lagi di situ. Pertama di Bone Bolango, habis itu di TPI Kota. Mungkin di Bone Bolango cold storage lagi. Iya. Di situ saya sempat berjalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun karena ada masalah dengan kepala dinas. Jadi saya lapor ke Pak Bupati. Bapak minta keluar saja. Minta keluar karena saya dibilang pengusaha abal-abal. Abal-abal artinya tidak bertanggung jawab. Tapi saya sudah berusaha baik-baik kerja. Tapi kepala dinas tidak akhirnya saya langsung minta keluar lagi. Akhirnya begitu saya keluar dari 2018 sampai sekarang itu cold storage sudah jadi mangkrak lagi. Boleh dikata sudah jadi kandang. Artinya fakta lapangan setelah Pak Gede keluar tidak berfungsi lagi cold storage. Kemudian Bapak juga karena data Abawarko pernah menangani memanage yang cold storage dan pabrik es yang ada di TPI. Bagaimana ceritanya itu? Betul sekali. Nah, kebetulan waktu itu yang di TPI Kota kebetulan kepala TPI-nya namanya Pak Irfan Ali. Jadi saya konsultasi sama beliau, sama Pak Irfan Ali. Kebetulan beliau masih kepala TPI di kota. Akhirnya saya konsultasi sama beliau, Pak Gede bisa nggak handle? Saya insya Allah. Akhirnya saya kontak teman saya di Jakarta, ada investor. Pada saat itu beliau bilang sikat. Akhirnya beliau kasih uang kurang lebih sekitar 350 juta. Akhirnya saya konsultasi lagi sama Pak Irfan Ali. Akhirnya saya bayar lampu dulu yang di cold storage-nya. Ternyata yang di pabrik esnya sudah diputus. Akhirnya untuk kasih nyala yang di cold storage-nya terpaksa harus bayar dulu yang di pabrik esnya. Ada yang menarik Pak Gede. Kalau mau lihat dari panjang sejarah cerita, Pak Gede ini punya keahlian sesuatu yang dalam tanda kutip sudah mangkrak, sudah tidak jalan. Pak Gede mampu mengoperasionalkan kembali, menjalankan kembali. Padahal itu bukan berarti maksudnya itu membutuhkan dana yang cukup untuk menggerakkannya begitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Gede bisa menjembatani hal-hal seperti ini? Alhamdulillah saya dengan teman-teman yang di Jakarta, artinya menghubungkan untuk mendapatkan investor untuk mengelola di sini, artinya saya dapat kepercayaan di situ. Jadi itu kepercayaan itu saya pegang baik-baik itu. Jadi yang utama bagi Pak Gede membangun link dengan pelaku usaha besar yang ada di Jakarta yaitu kepercayaan. Dan mereka lah yang sama-sama dengan Pak Gede membantu Pak Gede untuk mengoperasionalkan beberapa pabrik es dan cold storage yang ada di Gorontalo. Berarti modal Pak Gede ini kalau orang modal kepercayaan. Modal ludah. Sampai sekarang modal ludah. Alhamdulillah tiap minggu saya bisa kirim 1 kontainer, 2 kontainer tiap minggu. Itu ada data sama saya. Pak Gede mampu melakukan pengiriman ikan setiap minggu 2 minggu itu 1 kontainer. Yang kapasitas berapa ton itu? Itu dia 18 ton. 18 ton, luar biasa ya. Yang sampai detik ini berjalan. Sampai detik ini hari juga tanggal 9 ya. Tanggal 9 ini kita kirim 1 kontainer lagi bandeng untuk kirim ke Jakarta ke PT AA. Padahal tidak ada cold storage yang Pak pegang. Artinya yang dikelola langsung oleh Pak Gede. Tapi operasional pengiriman ikan berjalan terus. Luar biasa. Ada yang menarik Pak Gede. Tadi saya jalan-jalan, saya visualisasikan sebuah perumahan elit yang ada di pinggiran kota Gorontalo. Ya kan? Itu tidak jauh dari Pasar Jodoh
Jembatan Jodoh. Jembatan Jodoh Gorontalo. Itu perumahan elit. Yang konon katanya saya mendapat informasi manajemen pengolahan dari sisi marketingnya Pak Gede dipercayakan oleh Pak Gede. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Alhamdulillah begini, kebetulan beliau yang toko Sinar Bangunan. Beliau kerjasama dengan saya. Kebetulan beliau dulu ada distributor nugget. Nah, kebetulan nugget itu beliau titip di tempat saya. Ya. Akhirnya waktu itu juga saya dikasih perusahaan sama beliau, ada 3 perusahaan untuk cari proyek. Akhirnya tidak dapat proyek, cuma ketipu terus. Akhirnya saya bilang sama beliau, di tahun 2010 kok bagaimana kita bangun perumahan. Beliau bilang bisa enggak Pak Gede? Enggak, insya Allah. Dari tahun 2010 alhamdulillah sampai sekarang saya dikasih kepercayaan untuk mengelola perumahan Geria Indah Lestari, mungkin satu-satunya ada di Gorontalo yang sistem klaster. Oh, klaster itu, Pak? Sistem klaster. Jadi sekarang kita bangun dari tipe 36, tipe 45, tipe 54 sampai tipe 70 sampai tipe 120 yang harga kurang lebih kemarin dulu itu ada harganya sampai 1,2 M. Luar biasa. Di Blok C. Bapak diberikan kepercayaan oleh pemilik modal owner untuk menangani manajemennya saja. Tapi kalau keuangannya langsung ke beliau. Gitu. Artinya begini, kalau kelihatan Bapak spesifikasi menangani manajemen marketing pemasaran ya. Jadi dari laut di darat. Kalau di laut tongkat di darat. Kalau di laut kita tongkat di darat. Kalau di darat tongkat di udara. Begitu. Sebagai closing statement, Pak, Abah Warkop melihat sudah puluhan tahun Pak Gede tetap eksis dengan usaha-usaha khususnya di bidang marketing perikanan dan apalagi yang sudah ada persoalan perumahan, Bapak merupakan plus juga sebagai kapasitas Bapak. Kira-kira apa yang menjadi dasar Bapak sampai saat ini eksis dan tetap bertahan dengan kegiatan Bapak? Alhamdulillah kita istilahnya kita kerja sate, enjoy, karena kalau di ikan kita sudah ada sistem masing-masing, sudah ada job-jobnya. Begitu juga di perumahan, tinggal saya ngontrol. Ngontrol tiap pagi jam sebelum saya antar istri saya ke toko, kebetulan dia jaga tokonya, toko Sinar Bangunan. Habis itu atur yang di perumahan, habis di perumahan kita atur yang di perikanan, begitu. Abah Warkop. Seandainya kita kan nggak bisa tahu. Apabila Bapak ditawari mungkin oleh pengusaha atau owner besar-besar, Bapak siap dengan tantangan-tantangan seperti itu? Siap sekali, Abah Warkop, siap. Karena bagi saya, dengan data yang ada, terkadang Gorontalo ini masih agak dalam tanda kutip lemah dari sisi marketing. Dan ini membutuhkan orang-orang profesional di bidangnya. Jadi apakah Bapak yang sudah berapa tahun? 20 tahun di Gorontalo? 20 tahun di Gorontalo, alhamdulillah sampai sekarang saya masih dapat kepercayaan dengan saudara-saudara yang ada di Gorontalo, termasuk owner-owner saya di Jakarta, bayar begitu, alhamdulillah. Karena prinsipnya satu, kita pegang kepercayaan, dan kedua kita harus pegang prinsip, komitmen, itu saja. Jadi Pak Gede apabila ada penawaran untuk itu siap. Karena ini demi membangun Gorontalo di bidang pemasaran perikanan. Oke. Terima kasih Pak Gede atas kesempatan. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Silakan. Untuk sementara itu saja. Terima kasih banyak Abah Warkop. Abah Warkop. Oke, terima kasih. Itulah sahabat Abah Warkop, bincang sejenak saya dengan pelaku industri perikanan yang cukup sukses dengan semboyan beliau. Torang biar modal luda, tapi komitmen dan pegang kepercayaan pasti kita tetap eksis. Oke, itulah semboyan dari beliau. Demikian dari Gorontalo Indonesia. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.